Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya insya Allah silakan penelpon yang sudah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, Ustaz, saya mau bertanya. Di dalam suatu pernikahan, jikalau seorang istri dari suami sah melakukan perselingkuhan dan perzinahan, sampai seorang istri tersebut mengandung atau hamil anak hasil zina, pada saat mengandung itu sang istri mengajukan perceraian kepada suami sahnya, Ustaz, tanpa suaminya mengetahui bahwa istrinya menyembunyikan suatu aib tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum perceraiannya yang terjadi antara istrinya tersebut dengan suaminya, dan apakah aibnya itu akan terus tertutupi saja? Dan apakah yang kedua, setelah perceraian dan masa iddahnya, apakah orang tua dari perempuan tersebut harus segera menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamilinya, ya Ustaz? Baik, saya sudah paham insya Allah. Jadi gini Bu ya, kalau Ibu mau lebih jelas, lebih baik jangan diputuskan, nanti bisa ditanyakan lagi kalau belum tepat atau belum tuntas jawaban saya. Jadi ini pepatah bahasa Arab mengatakan istilah kalau dua keburukan dikerjakan dalam satu kegiatan, akhasafan wasu akilah. Apakah sudah kurma kering kemudian curang lagi di timbangannya. Kenapa saya bahasakan istilah ini, Bu? Semestinya istri ini tidak boleh mengajukan cerai dari suaminya. Karena suaminya tidak bersalah. Harusnya dia justru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali berbakti dan berbuat baik pada suaminya tanpa dia harus ceritakan sudah. Ya. Cuma memang di sini alangkah baiknya dipastikan kalau nanti anak ini ya ada baiknya kalau dia memang dites DNA juga ya. Tapi yang kami ketahui sebenarnya kalaupun terjadi seperti ini, al-waladu lil firash kata Nabi SAW. Anak itu walaupun dari hasil perselingkuhan si istri tetap dinisbatkan kepada si ayah. Jadi suami Anda tidak bersalah, suami yang ibu maksudkan ini ya. Tidak bersalah. Kenapa harus diajukan perceraian? Mungkin dia cinta sama istrinya. Dia tidak berdosa gitu. Kenapa seorang istri harus justru sudah selingkuh, perbuatan salah, buruk nih. Tambah lagi dia mau cerai sama suaminya, buruk lagi nih. Dan ini bisa masuk dalam hadis Nabi SAW. Istri manapun yang atau wanita manapun yang meminta cerai pada suaminya tanpa udzur syar'i, maka haram baginya bau wanginya surga. Gak boleh ini. Gitu kan? Itu poin dulu. Jadi harusnya dia tidak bercerai. Ya kalau ini yang sedang ditanyakan belum bercerai, jangan cerai. Kecuali suaminya memang yang mau menceraikan dia. Dan anak itu kalau lahir dinisbatkan kepada suami dia yang sah, tidak dinisbatkan kepada selingkuhannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, segera taubat ini si pelaku ini. Kenapa harus selingkuh? Anda sudah punya suami. Apa manfaatnya gitu? Sementara memang dalam Islam tidak bisa poliandri, nggak bisa orang ada dua laki-laki. Allah menciptakan wanita itu hatinya terarah kepada satu orang. Beda dengan laki-laki yang Allah buka bagi mereka pintu poligami. Mereka mungkin masih bisa membagi hatinya. Kalau bagi wanita itu tidak boleh. Maka kenapa dia bisa buka? Otomatis nanti dia tidak akan setia sama suaminya. Dia tidak akan merasa puas dengan suaminya dan segala macam hal. Ya, karena ada laki-laki ini. Oleh karena itu tutup ini. Blokir laki-laki itu. Jangan lagi buka hubungan dengan dia gitu kan. Bertobat langsung kepada Allah itu kalau saran kami. Ini kalau belum terjadi perceraian. Tapi kalau sudah terlanjur diajukan perceraian dan sudah terjadi perceraian, ya, maka tetap saran kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, si pelaku ini, si istri ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus tahu kalau anak ini dinisbatkan kepada suami dia. Yang pertama, karena memang kata Nabi SAW, al-waladu li firash.
anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang yang sah, walaupun sekarang sudah cerai. Karena di saat dia hamil dari selingkuhannya itu, dia masih status istrinya, suaminya yang sudah bercerai itu. Ya, itu harus difahami. Jadi jangan dia setelah masa iddah lewat, kemudian dia nikah sama laki-laki selingkuhannya itu, lalu nanti pada saat dia melahirkan, anaknya dinisbatkan kepada laki-laki selingkuhannya. Itu tidak bisa. Walaupun setelah dites DNA ternyata memang spermanya si laki-laki suami dia yang kedua nanti. Tetap tidak boleh. Allahu a'lam. Itu yang dari kami. Sudah jelas, Bu? Untuk orang tua kami, diwalikan saja atau memakai wali hakim, Ustaz? Soalnya Maksudnya si perempuan yang selingkuh ini gitu? Sangat murka kepada kakak kami kebetulan. Jadi orang tua si perempuan ini murka sama anaknya gitu? Iya, betul. Baik, saya mau tanya, ini sudah cerai atau belum ini? Sudah, Ustaz, sudah melahirkan juga, Ustaz. Sudah melahirkan juga? Iya. Ya sudah, dia tinggal taubat nasuha. Tapi dia harus tahu anak itu dinisbatkan kepada suami dia yang sudah cerai. Itu poin penting. Iya, saya sudah jelaskan tidak ada nisbatnya. Tapi kata kakak saya, karena butuh akta kelahiran, jadi beliau harus menikah. Jadi dia harus itu anak dinisbatkan ke suami yang sudah cerai, Bu. Ya. Jadi walaupun lahir nanti, itu dikenakan dia cerai sementara dia masih hamil kan? Iya. Iya, dan itu sebenarnya perceraiannya sah, tapi masa iddahnya sampai dia selesai melahirkan. Dan itu tetap, anak itu kalau lahir dinisbatkan ke nama suaminya dia itu, Bu. Jadi tidak bisa dinisbatkan ke laki-laki lain. Atau jangan dikatakan tidak ada penisbatan. Yang tidak ada penisbatan pada laki-laki itu kalau murni zina tanpa status istri. Misalnya ada gadis, dia berzina sama seorang laki-laki, naudzubillah, lalu hamil. Ya. Nah, dia tidak punya suami memang. Maka anak itu dinisbatkan kepada si perempuan ini. Ya. Tapi kalau dia status istri, maka walaupun dia selingkuh dan dia hamil dari selingkuhannya, anak dari selingkuhan itu pun tetap dinisbatkan kepada suami dia. Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Jelas, Bu, ya? Jelas, Ustaz. Terima Baik. kasih, Ustaz. Mohon doanya Ya, untuk sama-sama. orang tua kami. Jazakallahu Baik, insyaallah. khairan katsiran. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.